Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat seni peraduhai dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi tutorial lagi tentang bagaimana caranya supaya tembakan kita selalu tepat sasaran walaupun kita jaraknya berbeda-beda teman-teman. Dan itu yang akan kita bahas untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan subscribe atau like dan share juga ya kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kali ini kita akan langsung saja bahaslah ke pembahasan ke tema kita kali ini. Baik, ini khusus untuk pemula ya teman-teman ya. Ini khusus untuk pemula dikarenakan ya yang namanya pemula juga wajib tahu ini caranya nembak di jarak berapapun lah kita, intinya di 20, 30, 40, 50 dan seterusnya, dan tembakan kita selalu optimal teman-teman ya. Dan itu pun perlu kunci ataupun kepandaian kita di bidang memainkan senapan. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu di bagian senapan teman-teman, yang pernah saya selalu berulang kali di video saya katakan. Jadi yang jelas senapan kita harus benar-benar mantap powernya, usahakanlah powernya mantap ataupun bagus. Dan yang kedua, carilah mimis yang sesuai di senapan kita dan pastikan ini laras senapan kita bagus. Kalaupun itu semuanya persyaratannya sudah kita penuhi dan sudah rasakan teman-teman senapannya bagus, nah kita akan langsung saja bahas di bagaimana caranya jarak tembak kita selalu bagus seperti para master atau para suhu lah. Jadi apa sih perbedaannya antara sistem lock ya seperti turret ini teman-teman nih, sistem lock dan sistem dot. Nah itu yang kita akan bahas teman-teman. Jadi pemula itu wajib tahu lah, biar tidak penasaran. Kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama dan kita akan buatkan saja skemanya ataupun itu kita buatkan di kardus nanti biar lebih jelas dan detail dan mudah untuk dipraktekkan atau dipahami ya. Langsung saja kita akan saja buatkan teman-teman. Oke teman-teman, baik kita lanjut ke pembahasan kita. Dan ini saya sudah buatkan nih di kardus ini tentang bagaimana caranya agar tembakan kita selalu mantap di jarak berapapun lah. Oke, kita akan bahas di dua senapan ini, ada PCP dan juga uklik teman-teman nih. Kita akan bahas dulu di bagian uklik teman-teman nih. Ini kita sewaktu nyeting nih, pastikan dulu nyeting kita di jarak 30 atau berapa lah, kita taruh di 20 meter saja teman-teman nih. Ini 20 meter nih, kita menggunakan uklik di jarak 20 meter dan pastikan di jarak 20 meter itu si retikel itu pas di tengah-tengah plus ya, sasaran kita di tengah-tengah plus. Dan pompa untuk di jarak 20 meter pompa itu kita ambil saja 5 pompa lah. Kalau sejenis untuk uklik nih, kita ambil saja 5 pompa teman-teman. Dan pastikan di jarak 20 meter ini nitik dan gak geser ke bawah ke kiri. Kita harus pas saja di tengah-tengah bagian plus ini teman-teman nih. Nah kalau kita sudah pastikan di jarak 20 meter senapan kita nitik di 5 pompa saja, kita naikkan di 40 pompa teman-teman nih. Dan pompa ini sebetulnya untuk sejenis uklik teman-teman ya, yang saya rasakan dan mudah dipahami, itu jangan memainkan dot. Kalau menurut saya, kalau untuk di uklik, tapi ada juga yang memainkan dot teman-teman nih. Tapi menurut saya yang lebih simpel, kita naikkan di 40, kita sasaran harus pas aja di tengah-tengah plus ini. Dan untuk pompa tadi kita di 20, ini di 20 kita pakai 5 pompa. Nah untuk yang 40 kita naikkan menjadi 6 pompa atau 7 pompa lah, maksimal naik 1 pompa teman-teman. Menjadi tadi dari 5 menjadi 6 pompa. Nah, pastikan itu nitik. Dan untuk yang
Terus seterusnya nih, ini naik ke 60 teman-teman nih. Ini contoh naik ke 60 dan sasaran kita anggap saja ini di tengah-tengah saja di sini. Dan yang harus kita naikkan yaitu pompa teman-teman nih. Mungkin ya ada juga yang memainkan dot untuk diuklik, tapi saya rasa itu kurang bagus dikarenakan semakin jauh sasaran kita, kalau yang namanya uklik kan itu powernya menurun teman-teman nih. Yang saya rasakan lebih simpel yaitu dimainkan di pompa. Kalau untuk uklik kita coba di 20 meter kita 5 pompa, itu harus pas. Naikkan kita ke 40 teman-teman, seperti ini ke 40 kita coba 6 pompa. Ke 60 meter kita mainkan di 7 pompa ataupun di 8 pompa, bagaimanapun ya itu apa namanya, bagaimana senapan Anda lah, power senapan Anda, mau di 7 pompa atau di 8 pompa ya. Menurut saya itu teman-teman nih, kalau untuk sejenis uklik. Tapi bisa juga ada yang memainkan dot, tapi yang lebih bagus untuk uklik hanya memainkan di pompa, itu lebih simpel teman-teman ya. Langsung kita bahas bagian yang kedua, ini bagian PCP ataupun senapan tabung teman-teman nih. Kita akan coba seperti yang tadi, kita usahakan sewaktu zero atau nyeting di 20 meter, 40, 60 dan seterusnya teman-teman. Kalau untuk PCP ini, untuk PCP ya itulah harus memainkan dot teman-teman, dikarenakan yang namanya power VCP kan itu powernya power besar, jadi kita harus memainkan dot. Misalkan kita setting di 20 nih, di 20 kita pas di tengah-tengah sini, dan untuk naik ke 40 kita angkat satu dot di sini. Di sini ada titik nih, saya sudah buatkan, kita angkat. Dan yang ke 60 juga kita angkat menjadi 2 dot dan seterusnya begitu teman-teman. Kalau untuk sejenis PCP ya begitulah, kita harus memainkan dot. Dan ada juga yang namanya itu, yang saya bahas ini adalah antara reticle dot dan pompa yang dimainkan. Dan juga ada juga yang namanya itu apa namanya, teleskop yang mempunyai sistem lock. Nah itu yang akan kita bahas. Oke, itu mungkin sudah kita bahas di bagian reticle dot. Untuk PCP dan ukliknya kita akan bahas di bagian turret teleskop sekarang. Kita akan lanjutkan saja teman-teman pembahasannya. Mudah-mudahan saja dapat dimengerti sama teman-teman semuanya, apalagi khusus ini untuk pemula. Dan bagi para suhu dan para master, kita sharing aja lah, kita sama-sama mencari hobi di YouTube teman-teman ya. Oke, tadi kita sudah bahas di bagian memainkan turret dan reticle antara uklik dan PCP. Tadi saya sudah jelaskan, dan sekarang kita akan bahas apa itu yang namanya sistem lock teman-teman. Begini, kalau sistem lock, ini sistem lock, biasanya sistem lock seperti ini teman-teman. Kita akan coba jelaskan. Kalau sistem lock kita memakai ukuran di sini. Di sini ada ukuran, ada nomor lah istilahnya, ada nomor. Jadi jarak 20, 30, 40 itu di sini ada pasang nomor. Jadi yang kita mainkan di lock. Di lock itu apa? Itu yang namanya lock. Jadi sewaktu kita menembak di jarak 10 meter, oh kita di sini sudah ada nomor 10 lah begitu. Dan kita mau main di 60 misalkan, 60 di sini sudah ada putar kan. Kalau sistem lock kan diangkat, set ininya turretnya diangkat, tidak langsung diputar seperti ini, angkat dulu, nah baru kita putar. Nah disitu kan kelihatan sewaktu pas diangkat, kita kelihatan ada nomor di situ. Nah kita kalau kita mau nembak di misalkan contoh di 50 meter lah, kita angkat langsung itu turretnya dimainkan tret untuk mencari nomor untuk jarak di 60 sewaktu kita setting. Nah tapi menurut saya itu sih emang sih bagus, cuman ya kurang begitu optimal lah, apalagi senapan teman-teman semuanya ataupun teleskopnya seperti yang punya saya inilah. Ini kan teleskop murah teman-teman, mohon maaf saja ini teleskop murah begitu. Tapi ini murah tapi nggak murahan lah kalau menurut saya. Oke lah. Nah begitu itu sistem lock teman-teman. Jadi tidak memainkan di reticle, hanya dimainkan di sistem lock seperti yang tadi saya katakan. Dan yang lebih bagus teman-teman semuanya harus mempunyai pengukur jarak
apa itu namanya lah, itu untuk mengukur jarak itu lebih optimal untuk yang main sistem lock ataupun juga yang main sistem turret tadi teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan tentang tutorial kali ini, bagaimana untuk mengatasi tembakan kita. Misalkan begini teman-teman nih, kita nembak di 30 meter selalu oke, selalu nitik. Tapi kenapa kita pas naik di 60 ataupun di 70 tembakan kita selalu meleset? Nah, itu tadi teman-teman rahasianya. Kita udah bahas tadi, rahasianya dimainkan di lock ataupun di turret, dan di bagian uklik pun, DPC pun kita sudah bahas. Semoga saja dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya, dan teman-teman semuanya wajib mencobanya di rumah, apalagi ini untuk pemula ya. Pemula wajib tahu tentang cara menembak. Tapi yang saya sarankan, yang selalu saya bolak-balik katakan di setiap video saya, jangan memaksakan untuk nyeting jarak sekian-sekian tapi selalu ngacak ya. Itulah tadi, pastikan dulu mimis kita cocok di senapan kita dan powernya mantap, power senapan kita mantap dan akurasi larasnya mantap, baru di situ kita memainkan jarak tembak sekian-sekian dan memainkan turret atau sistem lock seperti tadi. Oke, itu saja teman-teman pembahasan tentang bagaimana caranya supaya selalu cross di jarak berapapun. Itu tadi caranya. Oke teman-teman, sudah dimengerti dan dipahami, silahkan dimencobanya di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.